Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Star Lovers, apa kabar siang hari ini Star Lovers? Tentu aja Widya harapkan baik gitu ya. Dan seperti yang sudah di-share di Instagram, kemudian di WhatsApp Story juga, bahwa di jam 2 sampai jam 3 siang ini akan ada bincang spesial bersama dengan Balai Besar POM Yogyakarta atau BBPOM gitu ya. Dan Widya tidak sendiri, sudah ada 2 narasumber kita di siang hari ini yang kebetulan aja ini tidak begitu jauh gitu ya lokasinya ya. Yang pertama saya sapa dulu untuk Ibu Eti Rusmawati STP, Fungsional Ahli Madya BBPOM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Ibu Eti. Selamat siang Mbak Dipta ya. Mbak Widya boleh, Mbak Dipta juga boleh. Ini saya manggilnya yang baru aja Mbak Dipta aja. Oh boleh, terima kasih ya, itu panggilan SMA saya Bu. Oh begitu ya, biar terkenang masa SMA. Boleh gitu ya. Ibu Eti kembali lagi di sini gitu ya, senang sekali bisa berbagi informasi di siang hari ini bersama dengan Star Lovers tentu aja. Ibu Eti tidak sendiri, akhirnya temannya laki-laki ya Bu Eti ya. Betul. Karena BBPOM cowok langka ini. Dominan perempuan-perempuan begitu Ibu Eti ya. Ada Pak Sugeng Rianto SH, Fungsional Ahli Muda BBPOM Yogyakarta. Selamat siang Pak Sugeng. Selamat siang Bu Dita, Star Lover sekalian. Oke, Pak Sugeng juga sudah beberapa kali ini ya ke Star FM ya. 2 kali. 2 kali ini ya. Kayaknya juga bertemu dengan saya waktu itu ya Pak Sugeng ya. Oke. Jadi tema siang hari ini menarik ya Star Lovers, terkait dengan pengawet pangan. Karena mungkin di tempat kita yang paling dekat ini sering sekali juga mendengar gitu ya, ini makanannya ini ada pengawetnya loh. Kemudian juga kemarin beberapa waktu yang lalu sempat viral juga gitu ya, ada satu produk yang ternyata ada pengawet kosmetik begitu ya Bu Eti ya. Nanti kita akan bahas itu nanti. Tapi kita pengen tahu dulu terlebih dahulu gitu ya, sebenarnya fungsi dari pengawet ini sendiri ke dalam produk pangan ini seperti apa sih Bu Eti? Ya, jadi pengawet itu adalah termasuk bahan tambahan pangan ya. Bahan tambahan pangan itu banyak. Selain pengawet ada juga pewarna, pemanis buatan, antioksidan, pengemulsi, penguat rasa, macam-macam. Nah, salah satu dari bahan tambahan pangan ini adalah pengawet. Pengawet ini sengaja ditambahkan dari suatu produk untuk mempengaruhi sifat produk atau mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Jadi kalau pengawet itu otomatis tujuannya adalah untuk mengawetkan karena dia akan menghambat pertumbuhan dari mikroba. Oke, mengawetkan dan juga memperpanjang ini ya Bu ya, umur simpan begitu ya. Jadi mungkin inilah yang akhirnya membuat para pelaku usaha ini menggunakan pengawet begitu ya Pak Sugeng juga ya. Sebenarnya selain itu apa sih alasannya kenapa pelaku usaha menggunakan akhirnya pengawet begitu Pak? Baik. Pelaku usaha banyak menggunakan pengawet karena memang salah satunya kaitannya dengan bisnis ya. Jadi bisnis itu tentunya pelaku usaha itu untuk mencari keuntungan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan bagaimana memperbanyak produk, memproduksi banyak produk dan itu bertahan lama. Nah, itu yang mungkin menjadi alasan utama dari pelaku usaha mengapa menggunakan pengawet. Karena dengan menggunakan pengawet itu tadi disampaikan oleh Bu Eti, masa simpannya jadi lebih panjang. Dengan masa simpan lebih panjang tentunya produk itu dapat beredar luas di masyarakat. Jadi coba bayangkan kalau misalkan suatu produk dalam 1-2 hari itu ada proses pembusukan atau sudah tidak layak lagi dikonsumsi, nah tentunya konsumen tidak lagi mau membeli begitu nih ke Star Lover. Sehingga memang untuk mengurangi kerugian dari pihak pelaku usaha dan juga untuk meningkatkan keuntungan, nah digunakanlah pengawet ini. Tapi kan mungkin juga tidak semua pengawet bisa digunakan di makanan begitu ya Bu Ati ya. Apakah semua produk nih kira-kira diperbolehkan menggunakan pengawet? Kalau tidak, pengawet yang seperti apa nih Bu? Ya, jadi sebetulnya kita punya pedoman bagi pelaku usaha dan pedoman ini wajib mereka tahu ya karena wajib dibuka. Kita ada peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Nah, di situ sudah ada list
pengawet-pengawet apa yang bisa digunakan dan jenis produk pangan apa yang sesuai. Karena berdasarkan hasil sampling kita, ada banyak pelaku usaha itu yang salah menggunakan pengawet. Contohnya bakpia dikasih natrium benzoat. Nah, ini kan sebetulnya selain tidak sesuai atau tidak cocok, kemungkinan juga efektivitas pengawetnya menjadi tidak ada karena tidak cocok itu tadi. Harusnya kalau bakpia itu adalah asam sorbat atau kalsium propionat. Nah, semuanya ini ada di peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tadi. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu pelaku usaha pengen menggunakan pengawet, baca dulu ini aturannya supaya bisa menetapkan pengawet apa yang sesuai dan sekaligus juga batas maksimal yang dipersyaratkan seperti apa. Jangan sampai nanti penggunaannya menjadi berlebih karena ini sudah ada kajiannya ya. Kajian dengan batas sekian itu resikonya tidak ada atau aman dikonsumsi. Tetapi ketika memiliki lebih dari ambang batas maksimal, maka itu akan berisiko terhadap kesehatan. Oke, jadi memang sudah ada aturannya dan semua pelaku usaha seharusnya sudah paham betul tentang peraturan BPOM nomor 11 tadi ya. Ya betul, jadi gitu jangan ikut-ikutan ya, jangan ikut-ikutan. Wah, tetangga saya itu pakai pengawetnya A, padahal dia produknya B mungkin, sedangkan saya produknya C, tapi pengawetnya tidak boleh kalau A, pengawetnya harus D. Nah, itu harus dilihat dulu aturannya. Jadi sudah ada klasifikasi juga gitu, betul, ya, disesuaikan dengan jenis pengawet apa dan spesifik untuk makanan jenis apa juga. Termasuk juga kalau pengawet itu lebih banyak ke makanan-makanan yang produknya kering begitu ya Bu Eti dan juga Pak Sugeng ya. Pengawet itu banyak nih. Jadi ada pengawet yang memang secara alami itu ada gitu ya, yang bisa digunakan, dan juga pengawet secara kimia. Jadi kalau kita melihat peraturan nomor 11 tadi 2019 memang itu adalah pengawet yang memang bisa digunakan secara kimia nih, bisa digunakan ke dalam produk pangan. Tadi tentunya harus sesuai dengan ambang batas. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh yang ada, jadi pengawet semacam natrium benzoat seperti itu digunakan dalam selai, dan itu juga ada batas maksimalnya. Jadi pelaku usaha tidak bisa menggunakan di atas batas maksimal yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut. Maka tadi disampaikan oleh Bu Eti, pelaku usaha juga perlu membaca regulasi ini, karena dengan regulasi ini bisa melihat berapa macam pengawet yang ada dan peruntukannya untuk apa saja gitu nih. Nah, ini sebagai contoh adalah pengawet benzoat di selai. Ini batas maksimalnya adalah 200 mg per kilogram. Nah, kalau digunakan dalam sirup itu berbeda lagi untuk batas maksimalnya, yaitu 600 mg per kilogram. Lalu untuk buah dimasak, nah itu 350 mg per kilogram. Demikian juga kalau kita mau mengawetkan daging olahan gitu ya, atau ikan, nah itu menggunakan pengawet sorbat di sini. Itu batas maksimalnya 1000 mg per kilogram. Ada juga memang pelaku usaha yang memproduksi bakery gitu ya, roti dan seterusnya, itu menggunakan pengawet propionat di sini. Nah, itu batas maksimalnya adalah 2000 mg per kilogram. Itu adalah pengawet yang memang diatur di dalam peraturan Kepala Badan POM kita. Oke, jadi pengawet-pengawet ini aman digunakan begitu ya. Ada benzoat, ada sorbat, ada propionat gitu ya tadi ya Pak. Dengan ada ambang batas maksimal. Oke, itu ini yang perlu diperjelas ya Star Lovers ya. Kemudian juga yang di tahun ini nih, di awal tahun ya, menuju ke pertengahan nih sempat viral juga ya Bu Eti dan juga Pak Sugeng terkait dengan yang namanya roti ya kan. Ada roti yang ternyata masa simpannya cukup lama dan sempat viral juga karena ternyata ada satu brand yang ternyata ditemukan ada pengawetnya. Bahkan itu pengawet untuk kosmetik katanya Bu Eti. Ini bagaimana nih Bu dengan kasus ini? Ya, jadi betul beberapa waktu yang lalu memang marak muncul di kalangan masyarakat bahwa ada satu roti dengan brand tertentu itu menggunakan pengawet yang namanya
natrium dehidroasetat. Nah, pengawet ini sebetulnya belum ada di dalam peraturan Badan POM yang nomor 11 tadi, sehingga memang belum boleh dipergunakan untuk produk pangan. Jadi suatu pengawet itu bisa digunakan untuk produk pangan jika dia sudah mendapat persetujuan dari Badan POM. Nah, persetujuan ini bisa diperoleh kalau sudah melalui beberapa macam kajian dan juga perbandingan aturan dengan negara-negara lain, sehingga kita tidak salah menetapkan aturan itu di Indonesia. Ternyata roti ini sebetulnya sudah memperoleh izin edar pada bulan Oktober 2023 dengan komposisi yang tidak ada pengawet natrium dehidroasetat tersebut. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata pelaku usaha ini mengubah pengawet yang tadinya disetujui oleh Badan POM menjadi pengawet yang belum ada di dalam peraturan, dan ini tentu saja melanggar ketentuan ya, karena dia mengubah tanpa lapor dan dia juga tidak melihat apakah pengawet itu sesuai dengan produk pangannya ataukah tidak. Nah, oleh karena itu muncul berita yang di masyarakat dan kita kemudian melakukan beberapa pengujian, namun memang mungkin waktu itu yang viral kita sebut merek juga ya. Yang viral adalah roti AOK yang banyak disebut, tetapi ternyata roti AOK ini tidak mengandung natrium dehidroasetat. Yang mengandung itu justru roti OKKO, jadi beda merek. Beda merek antara yang diperbincangkan masyarakat dengan yang berdasarkan temuan dari Badan POM. Roti AOK sendiri ini memang umur simpannya panjang, kurang lebih 6 bulan, dan itu memang dimungkinkan. Ketika proses pengolahannya sudah memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik, dalam arti bersih tempatnya, tidak banyak tersentuh oleh tangan manusia, mungkin semuanya sudah dengan menggunakan mesin sekaligus pengemasannya, maka itu dimungkinkan. Roti ini juga menggunakan pengawet yang diperbolehkan oleh Badan POM. Jadi ada dua hal yang menyebabkan dia kok masa simpannya panjang, karena dia menggunakan pengawet yang diperbolehkan. Yang kedua karena proses produksinya ini memang benar-benar dijaga sanitasi hygiene-nya. Oke, gitu. Jadi akhirnya dicek juga gitu ya Bu ya, untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dari masyarakat yang memang menyebut merek itu. Gitu. Ini mumpung lagi dibahas, ada juga pertanyaan tadi gitu ya dari Bu Dwi gitu yang menanyakan bahwa apakah memang bahan makanan khususnya roti ini ada aturannya nggak sih, maksimal penyimpanannya itu berapa? Karena kok tadi sebut ada roti AOK tuh bisa sampai 6 bulan. Ada batasannya tidak sih Bu? Atau asalkan sesuai komposisinya dengan yang diuji oleh BPOM itu aman-aman? Jadi umur simpan atau batasan kadaluarsa itu ditetapkan sendiri oleh produsen. Jadi pemerintah tidak mengatur batasan umur simpan tersebut. Produsen yang wajib melihat dengan cara melakukan penelitian apakah produk ini masa simpannya sampai berapa lama. Saya menjamin produk ini dikonsumsi itu aman itu sampai berapa lama. Nah, ini yang melakukan adalah produsen, bukan pemerintah. Sepanjang si produsen itu bisa mempertanggungjawabkan umur simpannya tersebut, maka ya dari kami sih tidak masalah, itu sah-sah saja. Kalau ternyata setelah 6 bulan diperiksa, diuji lab, roti itu masih bagus, masih layak konsumsi, ya kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Gitu. Jadi selama memang sudah sesuai dengan aturan itu ya aman begitu. Betul. Tapi kalau misalnya nih Bu, ternyata sudah ada Star Lovers yang terlanjur makan roti OKKO tadi gitu, yang ternyata ada bahan tadi natrium dehidroasetat begitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Apakah nanti punya dampak tentang kesehatan dan sebagainya nih? Monggo Bu Eti atau Pak Sugeng nih, dampaknya seperti apa kalau sudah konsumsi nih? Kan takut juga ya Pak ya gitu. Baik. Memang kalau dampak terkait dengan penggunaan ini ya pengawet ya, apalagi pengawet yang tidak diizinkan, memang dampak itu bisa secara langsung, bisa juga tidak langsung. Jadi kalau secara langsung terutama bagi masyarakat atau orang yang punya hipersensitivitas atau punya riwayat alergi gitu ya, atau kaitannya dengan gangguan pencernaan.
itu bisa secara langsung berdampak ke kesehatan, bisa menimbulkan alergi langsung gitu ya, atau perubahan perilaku atau gatal-gatal kaitannya dengan alergi tersebut itu bisa langsung muncul. Itu untuk penderita atau orang tertentu yang memiliki riwayat hipersensitivitas begitu. Tapi dalam jangka panjang memang kalau penggunaan pengawet seperti ini itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, baik itu kaitannya dengan penyakit liver atau jantung, itu kan macam-macam ya pengawet. Ada pengawet yang juga mengandung garam tinggi, itu kan bisa menyebabkan kecenderungan sakit jantung atau ginjal. Tapi dalam jangka panjang bisa juga menimbulkan potensi penyakit kanker gitu ya. Kanker lambung misalkan seperti itu jika memang salah satunya itu makan pangan olahan yang mengandung pengawet nitrit gitu ya. Itu bisa, kalau itu terlalu banyak dikonsumsi dan terlalu sering, itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya adalah kanker atau tumor. Oke gitu ya. Selama tadi roti tadi yang sudah terkandung tadi tidak dikonsumsi secara berlebihan, itu masih aman begitu ya Pak ya. Apalagi kalau untuk yang sehat gitu, tidak ada riwayat yang namanya hipersensitivitas gitu ya Pak ya. Tapi kalau sudah diketahui ya seperti roti tadi itu mengandung pengawet yang tidak diizinkan oleh Badan POM, seharusnya jangan. Seharusnya tidak dikonsumsi. Karena kami kalau sudah menerima informasi dan kita juga melakukan pemeriksaan di lapangan dan ternyata produk tersebut mengandung pengawet yang tidak diizinkan oleh Badan POM, maka kami kan meminta untuk produsen untuk menarik produk tersebut, sehingga kalau ada informasi seperti itu Badan POM akan menyampaikan informasi public warning kepada masyarakat gitu kan, agar tidak mengkonsumsi produk makan yang mengandung pengawet terutama yang tidak diizinkan oleh Badan POM. Ada sanksi nggak sih Bu untuk brand tadi yang akhirnya menyalahi aturan tadi Bu? Ya, jadi pelaku usaha di sini merupakan UMKM ya. UMKM yang ada di daerah Jawa Barat itu memang dari Badan POM memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan. Jadi supaya mereka berbenah, supaya cara produksi pangannya sesuai, supaya mereka juga menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan, dan supaya mereka juga menarik produk-produk tersebut dari peredaran. Karena kan ada beberapa yang di luar Jawa Barat ya, nah itu perlu ditarik. Nah ketika mereka sudah mendapatkan sanksi itu, penghentian sementara kegiatan, nanti kalau semuanya sudah bagus maka dia diperbolehkan untuk ini berproduksi lagi. Karena ini adalah UMKM. UMKM termasuk usaha menengah kecil yang memang kita lindungi, jangan sampai mereka itu kita binasakan, tetapi kita bina. Oke, jangan dibinasakan tapi dibina gitu ya. Betul. Mungkin juga ada pembinaan juga, tapi nanti ya. Kita spesifik dulu terkait dengan pengawet ini. Nah, kemudian ketika ada case ini pasti juga para pelaku usaha juga lebih berhati-hati ya Bu ya, para pelaku usaha yang lainnya. Nah, ini bagaimana caranya supaya bisa memilih pengawet yang benar nih Bu Ati dan juga Pak Sugeng? Baik. Memang ada beberapa ini ya cara bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin memilih produk pengawet yang benar. Yang pertama adalah tidak menggunakan pengawet yang dilarang. Jadi kami sudah punya regulasi tadi, peraturan Badan POM nomor 11 itu banyak jenis-jenis pengawet yang dapat digunakan, termasuk takarannya atau ambang batasnya juga sudah ada, termasuk peruntukannya juga. Karena tadi disampaikan itu peruntukan pengawet itu tidak sama, dia punya sifat spesifik. Jadi jenis pengawet tertentu hanya bisa untuk pangan tertentu saja gitu ya. Jadi tidak bisa digunakan satu pengawet untuk seluruh produk pangan. Jadi yang pertama adalah menggunakan pengawet yang diizinkan, yang memiliki izin edar. Karena untuk pengawet itu di kami juga harus disetujui oleh Badan POM kaitannya dengan jenis-jenis pengawet yang dapat digunakan di dalam produk pangan, termasuk ambang batasnya tadi. Jadi untuk penggunaannya juga gitu nih. Jadi masyarakat juga perlu membaca gitu ya. Selain ambang batas tadi juga membaca kaitannya dengan label atau kemasan dari pengawet tadi yang dibeli. Jadi di sana sudah diatur kaitannya dengan bagaimana penggunaan, tata caranya penggunaan seperti apa, takarannya seperti apa, itu juga perlu dilihat pada saat memproduksi produk pangan, jangan sampai melebihi dari ambang batas. Nah tadi peruntukannya juga sudah nih. Jadi tadi disampaikan juga bahwa untuk roti tadi kan yang dapat digunakan misalnya pengawetnya propionat bukan benzoat. Nah seperti itu. Nah itu perlu juga masyarakat mengetahui katanya dengan peruntukan pengawet tersebut dan untuk
pangan jenis seperti apa. Oke, jadi satu lagi mungkin yang silakan. perlu kita tambahkan. Jadi penggunaan pengawet itu harus rasional ya. Jadi kalau memang benar-benar dibutuhkan secara teknologi, maka kita boleh menggunakan pengawet tersebut. Tetapi kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak perlu. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita bikinnya semacam keripik. Keripik itu kadar airnya rendah sehingga aktivitas mikrobiologi di situ juga rendah. Oleh karena itu kalau kita bikin keripik ya tidak perlu ada pengawet, karena selain malah membuang uang untuk membeli sesuatu yang tidak efektif, itu juga tidak berfungsi secara teknologi di situ. Jadi eman-eman lah ya istilahnya begitu. Kemudian ini yang satu yang memang tidak perlu. Kemudian ada beberapa juga makanan siap saji yang memang dia dibikin di hari itu, habis di hari itu juga. Nah ini juga tidak perlu pengawet. Jangan terus kita memaksakan supaya ini bisa awet 2 hari atau 3 hari, karena memang misalnya kayak jajan pasar itu jajan pasar itu kan memang dibuat untuk habis di hari itu juga. Jadi memang tidak perlu ditambahkan pengawet. Kalaupun ditambahkan pengawet juga besoknya tentu sudah nggak enak lagi kan dimakan. Jadi memang sajiannya di hari itu juga. Oleh karena itu monggo para pelaku usaha juga bijak dalam menggunakan pengawet ini. Kalau memang dirasa tidak perlu ya tidak perlulah kita menggunakan. Bisa digunakan pengawet alami seperti penggunaan gula. Nah, gula itu juga salah satunya bisa mengawetkan produk. Kemudian diasinkan atau dibikin masam, pH-nya direndahkan, asinan, itu juga salah satu cara untuk mengawetkan suatu produk. Tadi Bu Eti sampaikan bahwa sebenarnya ini terkait dengan fungsi juga. Apakah memang ada fungsinya tidak gitu ya pengawet itu? Tapi apakah masih banyak case-case yang dijumpai di masyarakat, apalagi pelaku usaha nih di daerah Yogyakarta yang sebenarnya itu nggak perlu tapi malah dikasih pengawet, itu masih ditemui Bu Eti? Iya betul, masih ada beberapa, dan ini biasanya dilakukan oleh UMKM ya. Kalau untuk industri sih mereka pasti sudah paham lah. Tapi kalau UMKM karena memang mereka masih belum membaca peraturan, sehingga ada beberapa misalnya bakpia kering itu kan artinya dia kadar airnya juga rendah. Beda dengan bakpia yang biasa ya. Kalau bakpia yang biasa itu memang kadang-kadang perlu pengawet. Tapi kalau bakpia kering ini sudah dibuat dalam kondisi kadar airnya sangat sedikit. Kenapa kok itu masih juga ditambah dengan pengawet? Kemudian ada beberapa kue kering yang dia kalau musim lebaran kan banyak sekali kue kering bermunculan. Betul. Nah ini juga ada beberapa yang dia diberi pengawet padahal itu tidak diperlukan. Gitu. Jadi lebih bijak gitu ya, memutuskan apakah memang produk ini memerlukan pengawet atau tidak begitu ya bagi pelaku usaha. Ini belajar sekali lagi gitu ya kita ya Solovers ya, mungkin juga yang mendengarkan saat ini juga salah satu pelaku usaha itu gitu ya Bu Eti dan juga Pak Sugeng. Nah silakan aja yang punya pertanyaan untuk menyampaikan di acara kita di siang hari ini, bisa sampaikan lewat WA di 0818621013 atau juga bisa sampaikan melalui Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Star Lovers, Anda masih bersama kami dalam bincang spesial bersama Balai Besar POM Yogyakarta ya Star Lovers ya. Dan tema kita di siang hari ini terkait dengan pengawet pangan gitu ya, yang tadi sudah disampaikan banyak sekali. Termasuk juga kalau kita sudah tahu nih tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti dan juga Pak Sugeng gitu ya, ada beberapa hal yang harusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Nah ini sebagai konsumen sendiri tentunya juga harus mengantisipasi gitu ya yang namanya pengawet itu yang beredar di pasaran. Bagaimana nih caranya konsumen supaya mengetahui ciri-ciri produk yang menggunakan pengawet itu tadi nih? Kalau pengawet ini kan tujuannya pasti sudah tahu semua ya, untuk memperpanjang umur simpan. Jadi memang ketika suatu produk pangan itu diberikan pengawet, maka umur simpannya akan lebih panjang daripada produk sejenis yang tidak diberikan pengawet. Lantas bagaimana kita membedakan? Kalau secara kasat mata memang tidak bisa, karena kemampuan organoleptik kita terbatas. Satu-satunya cara memang harus diuji di
di laboratorium seberapa banyak kadar pengawetnya dan jenis pengawetnya itu seperti apa. Tapi kalau mau uji coba ya itu tadi, kita bisa nyimpen ya, nyimpen kemudian kita tulis mungkin kalau produk A ini awetnya berapa lama, produk B awetnya berapa lama. Nah itu kita bandingkan. Tetapi kalau kita lihat oh ini ada pengawet ini enggak, itu tidak bisa. Tetap nggak bisa ya Bu ya, kalau tidak bisa. mata tuh nggak bisa, tidak bisa. Memang harus diuji terlebih dahulu dalam lab gitu ya. Oke, yang sudah masuk di 0818621013 berbagai macam pertanyaan. Terima kasih di 7252 nih. Nah kalau produk rumah tangga pengawet yang diperbolehkan itu seperti apa nih Bu Eti dan juga Pak Sugeng? Ya kalau produk rumah tangga itu seperti yang sudah kami sampaikan tadi, jenisnya itu seperti apa? Karena ada perbedaan. Biasanya kalau dia banyak komposisi daging, ikan itu arahnya ke sorbat. Tapi kalau untuk bakery kemudian yang tepung-tepungan arahnya ke propionat. Kalau dia sambal, selai, minum-minuman itu arahnya ke benzoat. Nah ini memang berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu produknya itu apa, baru kita bisa menetapkan pengawetnya seperti apa. Tetapi kalau untuk produk yang dibikin untuk dikonsumsi sendiri ya nggak usahlah pakai pengawet ya, karena kita juga untuk menghindari tubuh kita untuk terlalu banyak kontak dengan bahan kimia. Oke, betul, siap. Kemudian pertanyaan dari Pak Wikan yang ada di Bantul nih, Bu Eti dan juga Pak Sugeng, saya dapat WA dari guru anak saya untuk hati-hati jajanan latiao yang dari Cina itu loh Bu, yang beredar luas. Nah itu makanannya apakah sudah masuk ke BBPOM kah? Kalau belum apakah ada tindak lanjut? Termasuk juga ada minuman Penter nih ya, ini apakah juga sudah terverifikasi BBPOM? Monggo. Baik. Untuk Latio itu memang produk tersebut sudah terdaftar sebenarnya di Badan POM. Bahkan ada 73 ya item kaitannya dengan produk yang terdaftar. Namun kaitannya dengan kejadian yang memang sedang viral saat ini ya, kaitannya dengan keracunan luar biasa, kaitannya dengan pangan, memang Badan POM akhirnya mengambil tindakan cepat kaitannya dengan itu dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Akhirnya kita mengambil sampel dan juga menguji kaitannya dengan produk tersebut dan ditemukan adanya bakteri Bacillus cereus itu ya, yang menyebabkan keracunan tadi. Dengan adanya adanya keracunan dan ada kandungan bakteri tersebut, maka Badan POM mengambil tindakan cepat kaitannya dengan perlindungan masyarakat dengan cara merintahkan importir untuk menarik produk itu dari peredaran. Dengan menarik dari peredaran itu ya kami harapkan juga masyarakat tidak mengkonsumsi produk Latio tersebut. Dan memang kami di Jogja juga sudah melakukan pemeriksaan kaitannya dengan tindak lanjut hasil pengawasan juga, tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh pimpinan kami di Badan POM dengan cara melakukan pemeriksaan di pasar tradisional maupun sekolah sebenarnya. Jadi untuk sekolah sampai saat ini memang belum kami temukan, namun di beberapa pasar tradisional kita temukan. Nah kalau kita temukan produk tersebut, nah tentunya kita akan melakukan tindakan-tindakan dengan cara menarik produk tersebut atau mengamankan produk tersebut dari peredaran. Iya, karena ini viral sekali ya Pak ya. Ini viral. Bahkan di jalan-jalan. Nah ini ditemukan bahkan di pasar sudah ada yang jual begitu ya Bu Eti dan juga Pak Sugeng ya. Oke. Kalau terkait dengan minuman Penter tadi, itu kan minuman berenergi yang biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa nih Bu Eti. Ya, betul. Jadi kalau minuman Penter itu memang sudah terdaftar di Badan POM dan produk ini terdaftar sebagai SD atau suplemen kesehatan. Yang namanya suplemen itu artinya kan tambahan. Jadi dia bukan merupakan minuman sehari-hari sebagai produk pangan. Kalau produk pangan itu kan kita bisa minum kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Tetapi ketika dia suplemen, maka di situ ada aturan-aturannya. Misalnya dia tidak boleh dikonsumsi setiap hari, hanya boleh dikonsumsi ketika dibutuhkan. Dan untuk suplemen kesehatan kita selalu menyarankan supaya tidak diperjualbelikan di area sekolah. Jadi monggo silahkan kalau masih menjumpai adanya suplemen kesehatan ini dijual di area sekolah, mohon bisa disampaikan ke gurunya supaya produk itu tidak dijual lagi. Karena takutnya ini anak-anak kan masih belum jauh pemikirannya ya. Takutnya anak-anak itu sebetulnya badannya sudah capek, sebetulnya dia harus istirahat. Tetapi karena pengen main atau pengen olahraga atau
pengen belajar lagi, dia kemudian membeli minuman tersebut untuk supaya badannya jadi lebih ini lagi seger lagi. Nah, apalagi itu, kalau ujian Bu. Ya, gitu kan? apalagi pengennya kalau belajar, ujian, gitu pengennya belajar. Nah, itu sebaiknya sih memang tidak diperjualbelikan di area sekolah. Tapi kalau untuk di area umum itu silahkan saja. Karena kalau di area umum tentunya belinya sama orang tua ya, tidak anak-anak saja yang memutuskan untuk membeli produk tersebut. Tapi sebenarnya boleh dikonsumsi untuk anak-anak sekolah enggak sih Bu ini? Boleh ketika dia membutuhkan. Misalnya kondisinya tidak fit, padahal waktu itu dia harus menyelesaikan ujian. Nah, itu boleh diminum. Tetapi ketika kondisinya baik-baik saja, kita selalu menyarankan makanlah makanan yang konvensional, yang banyak bergizi, yang bergizi seimbang, jadi tidak tergantung kepada suplemen. Oke, gitu ya, boleh, tapi dengan pengawasan orang tua juga, dan memang ketika dibutuhkan, begitu ya, catatannya adalah ketika dibutuhkan. Oke, kemudian terima kasih untuk Ibu Murtina yang ada di Kadisoka. Ini tadi nih terkait dengan bahan pengawet yang ada di makanan produksi rumahan seperti kue-kue basah itu. Nah, ini apakah bisa mengenali, tadi sudah disampaikan Bu Ati juga nggak bisa ya secara kasat mata ya. Kemudian apakah makanan seperti bakso dan mie juga menggunakan pengawet Bu? Karena kita tahu lah sudah dari zaman dulu ada isu-isu gitu ya terkait dengan pengawet di makanan bakso atau mie. Ya, di beberapa hasil sampling yang kita lakukan terhadap bakso itu memang dia menggunakan pengawet. Pengawetnya adalah terutama sorbet ya. Dan ini adalah pengawet yang memang diperbolehkan terhadap produk pangan. Dan untuk bakso ini memang secara teknologi juga diperbolehkan karena kan bakso itu proteinnya tinggi, berarti mikroba itu sangat senang dengan kondisi protein yang tinggi. Kemudian kadar airnya juga tinggi, jadi kemungkinan untuk dia rusak dalam waktu yang singkat itu akan sangat mungkin. Oleh karena itu pelaku usaha bisa menambahkan pengawet di situ, tentu saja dengan ambang batas yang di bawah persyaratan yang berlaku. Kemudian kalau mie basah ini memang ada beberapa yang menggunakan pengawet makanan, tetapi sepertinya agak kurang cocok ya kalau untuk mie basah ini, sehingga ya biasanya kita selalu menganjurkan kalau mie basah ya dibeli pada saat itu maka habis di saat itu juga, seperti tadi. Jadi tidak perlu pengawet karena memang sebetulnya itu makanan yang dikonsumsi yang sekali jadi langsung habis. Oke, gitu. Walaupun memang masih banyak ditemukan juga ya Bu ya. Kalau untuk mie basah untuk Jogja itu sudah tidak ada yang menggunakan formalin. Jadi insya Allah kalau mie basah di Jogja itu aman. Tapi kalau di daerah lain kami tidak bisa jamin ya karena memang luas ininya. Kadang-kadang pelaku usaha itu memang agak curang. Jadi kadang-kadang mereka menambahkan formalin di mie basah. Karena mie basah ini sangat mudah didapatkan ya Bu ya. Betul. Di pasar-pasar tradisional, bahkan di warung-warung sayur pun ini mudah sekali gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa itu terbebas dari pengawet begitu ya. Ya, nanti diamati saja kalau dia kalau dalam sehari itu dia ternyata baik-baik saja, maka kita perlu curiga itu ada formalinnya, karena bisa jadi mie basah itu kulaan dari negara sebelah, dari provinsi sebelah maksudnya. Siap. Nah, terkait dengan tadi ternyata tiap makanan itu ada ambang batasnya. Nah, ini kan pelaku usaha harus tahu ya, Bu Eti dan juga Pak Sugeng nih. Nah, apakah ada semacam kayak pelatihan atau pendampingan nggak sih Bu Eti terkait dengan informasi gitu ya, supaya tidak melebihi ambang batas dari peraturan dari Badan POM gitu. Baik. Kami di Balai Besar POM di Yogyakarta memiliki beberapa kanal nih kaitannya dengan informasi kaitannya dengan salah satunya itu informasi kaitannya dengan bahan tambahan pangan. Karena bahan tambahan pangan itu salah satunya adalah pengawet. Nah, kaitannya dengan itu kami memiliki media sosial Stars Lovers sekalian. Jadi media sosial kami beberapa, baik itu dari Facebook, ada juga kaitannya dengan YouTube, Twitter gitu kan. Ada Instagram juga, itu dapat kami gunakan. Jadi kami menyampaikan informasi baik itu melalui media sosial maupun melalui website.
kami sampaikan kepada masyarakat sosialisasi kaitannya dengan salah satunya adalah bahan pengawet gitu ya. Jadi bahan pengawet yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam memproduksi pangan, termasuk juga bahan pengawet yang dilarang tadi, yang dilarang digunakan dalam produk pangan. Misalnya kayak tadi disampaikan kaitannya dengan formalin dan juga kaitannya dengan borak gitu ya. Itu adalah salah satu bahan pengawet yang dilarang digunakan di dalam pangan. Kami juga memberikan informasi juga kaitannya dengan teknologi proses sebenarnya. Jadi bagaimana memproses produk pangan agar awet. Nah, tadi disampaikan bahwa selain menggunakan pengawet itu baik itu secara kimia yang diatur dalam peraturan badan maupun pengawet secara alami, tadi menggunakan gula, garam gitu kan. Tapi ada metode lain yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk mengawetkan pangan. Misalnya kaitannya dengan pengeringan. Jadi dijemur itu kan juga salah satu cara untuk mengawetkan produk pangan dengan mengurangi kadar air di dalam produk pangan. Nah, informasi-informasi seperti ini termasuk ambang batas itu kami sampaikan secara luas melalui media sosial dan juga melalui website. Bahkan di YouTube juga banyak. Jadi Star Lover kalau searching di dalam YouTube itu dengan kata kunci misalnya pengawet makanan itu akan muncul informasi yang kaitannya dengan penggunaan bahan pengawet. Baik itu ambang batasnya, peruntukannya gitu kan, jenisnya itu akan disampaikan secara utuh gitu ya, secara komprehensif kepada setiap pelaku usaha yang ingin memerlukan informasi kaitannya dengan bahan pengawet ini. Jadi sudah kami sampaikan secara luas, masyarakat atau pelaku usaha dapat akses baik itu di channel kami maupun di dalam website. Jadi sebenarnya memang sudah disampaikan informasi itu juga sudah ada begitu ya di dalam website. Jadi tinggal diakses saja informasinya supaya produk yang dibuat itu benar-benar awet, aman gitu ya, aman dan juga mungkin awet kalau memang dibutuhkan untuk awet begitu ya Bu. Dan satu lagi mungkin ya kami tambahkan, memang kami juga sering menyampaikan informasi sebagai narasumber juga untuk pelaku usaha di Jogja gitu ya. Jadi kami sering mendapatkan undangan dari berbagai baik masyarakat maupun dari instansi pemerintah atau pelaku usaha untuk memberikan informasi kaitannya dengan bahan tambahan pangan pengawet ini gitu. Jadi akan kami sampaikan di sana kaitannya dengan tadi peruntukannya, bahkan takarannya juga. Dan juga contoh-contoh bagaimana penggunaannya. Contoh penggunaan di dalam nugget misalkan seperti itu. Karena di dalam nugget itu penggunaan bahan tambahan tidak hanya pengawet, tadi ada juga pewarnanya juga gitu ya, ada kaitannya dengan pengemulsi dan seterusnya. Nah, itu bagaimana tata cara menggunakannya, mengukurnya, nah itu kita sampaikan juga. Itu secara langsung yang dapat kami sampaikan. Oke, gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya nih Pak Sugeng dan juga Bu Eti, ini dari Pak Anto yang ada di Sleman gitu ya. Menjelang Hari Raya Natal, apakah BBPOM di Yogyakarta mengadakan pengawasan produk pangan nih di supermarket atau minimarket lagi? Kemudian apakah ada tindakan terkait dengan produk pangan dari Cina yang baru ramai dibahas ini nih? Jadi biasanya kalau ada hari-hari raya, momen-momen hari raya tersebut, kita melakukannya pengawasan itu secara intensif, sehingga kita menyebutnya sebagai intensifikasi pengawasan pangan. Nah, ini biasanya kita lakukan di hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Natal atau Tahun Baru, kemudian dulu di hari raya Imlek itu juga kita juga mengintensifkan pemeriksaan kita ke sarana-sarana distribusi. Sebetulnya setiap hari kita sudah melakukan pemeriksaan, tetapi ketika ada hari raya ini kita lebih intensif lagi, karena memang saat hari raya itu produk-produk pangan lebih banyak yang beredar. Jadi insya Allah nanti di Natal dan Tahun Baru tentu kita akan menurunkan tim untuk lebih mengintensifkan lagi pengamanan terhadap produk pangan yang beredar. Kemudian yang untuk produk pangan impor dari Cina tadi sudah disampaikan Pak Sugeng ya, produk Latiao itu memang produk tersebut terdaftar di Badan POM, sudah terdaftar, tetapi ternyata kemungkinan dalam proses pengolahannya kami juga tidak tahu karena ini impor ya. Sehingga ketika kita uji ternyata mengandung Bacillus cereus dan
bakteri ini bisa menyebabkan keracunan, bisa menimbulkan diare pada konsumen yang mengkonsumsinya. Tindakan kami kita melakukan penelusuran, ada beberapa lokasi yang sudah kita kunjungi, dan ketika kita melihat itu ada produk Latiao, kita amankan. Jadi tidak boleh beredar sampai nanti batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Jadi kita tarik semuanya dulu produk tersebut. Oke, jadi sudah ditarik begitu ya peredarannya. Kalau misalnya ada yang masih nakal nih, bisa diadu nggak sih? Monggo silakan. Saya mau mengadu nih ke sama Pak Sugeng gitu ya. Iya, silakan. Jadi kalau memang masih melihat produk itu ada di pasaran supaya tidak menimbulkan kecemasan atau tidak dikonsumsi, karena mungkin ada beberapa masyarakat juga yang belum tahu, silahkan WA ke kami. Kalau WA kan cepat ya. Betul. Ya, WA ke kami, kita punya nomor 0811 254 3633. Oke. Jadi saya ulang 0811 254 3633. Saya rasa kalau WA kan tinggal main jari aja ya. Kalau telepon mungkin harus pakai pulsa ya. Iya. Lebih dekat ya. WA ya lebih familiar. Termasuk juga nanti kalau ada yang ingin menanyakan, saya punya produk ini pengawet yang cocok apa, boleh menggunakan WA yang sudah kami sebutkan tadi. Kita on di jam kerja jam 7:30 sampai jam 4. Semua pertanyaan akan kita jawab segera. Oke, jadi tidak cuma pengaduan aja. Kalau misalnya mungkin butuh jawaban terkait dengan, bisa dibilang konsultasi begitu ya Bu ya, supaya takut tidak salah gitu ya, ini bisa juga sampaikan lewat nomor WA tadi. Tapi tidak boleh konsultasi jodoh ya. Oh jangan. Itu mungkin ke aplikasi yang lain ya berarti ya. Oke, terkait dengan bahan pengawet ini tadi, mungkin juga ada tips gitu ya, atau juga saran-saran gitu ya, terutama untuk pangan olahan nih yang memang sangat banyak gitu ya penyebarannya nih Bu Eti dan juga Pak Sugeng. Baik. Untuk tips ya, sebenarnya katanya dengan bagaimana memilih produk pangan yang aman gitu nih. Jadi memang kami ada ini ya, semacam semboyan gitu ya, ceklik gitu ya di kami nih, ceklik, KLIK gitu nih. Cek pertama adalah cek kemasan sebenarnya. Jadi nanti Star Lovers yang akan membeli produk pangan olahan itu cek dulu kemasannya baik atau tidak, tersegel atau tidak, bocor atau tidak, peyok atau tidak. Itu perlu dicermati oleh pelaku usaha atau oleh konsumen ya dalam membeli produk pangan. Jadi hal-hal seperti itu perlu dicek kembali. Lalu yang kedua adalah L gitu ya, itu adalah label. Jadi perlu dicek kembali apakah nama produknya itu benar, komposisinya perlu dicek, karena di komposisi itu juga mengatur salah satunya adalah kaitannya dengan bahan pengawet. Jadi di dalam komposisi itu pengawetnya apa saja itu bisa dibaca oleh setiap konsumen yang akan mengkonsumsi atau membeli produk tersebut, termasuk izin edar dan juga kadaluarsanya. Itu perlu diperhatikan oleh konsumen yang akan membeli. Kemudian cek izin edarnya, apalagi untuk membeli produk pangan, yaitu izin edar itu penting ya, Bapak Ibu Star Lovers gitu ya. Jadi kalau produk pangan olahan apalagi yang tidak memiliki izin edar, nah itu berarti secara keamanan mutu dan juga gizinya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kemungkinan juga mengandung bahan yang berbahaya tadi gitu ya, bahan pengawet yang memang dilarang digunakan di dalam produk pangan. Kemudian cek kadaluarsanya. Jadi di dalam produk tersebut, di dalam label kemasan ada informasi katanya dengan kadaluarsa. Jadi kalau sudah melewati batas kadaluarsa jangan dibeli gitu ya. Jangan dikonsumsi apalagi seperti itu. Apalagi pelaku usaha yang akan menjual kembali produk tersebut. Itu perlu memperhatikan kadaluarsanya kapan. Jangan sampai dibeli sekarang ternyata 1 minggu kemudian sudah lewat gitu ya, lewat kadaluarsa. Jadi itu perlu diperhatikan, termasuk untuk beli bahan pengawet, karena pengawet itu juga dalam termasuk suatu produk yang memiliki kemasan juga gitu ya. Itu perlu dilihat kembali gitu ya, baik izin edarnya ada tidak, karena kalau tidak ada izin edarnya berarti belum terdaftar di Badan POM, sehingga jangan sampai membeli produk pengawet yang memang tidak terdaftar, apalagi kemungkinan dilarang digunakan di dalam
pangan. Oke. Jadi untuk konsumen juga untuk pelaku usaha begitu ya Pak ya, gitu ya. Dicek juga semuanya karena ternyata bahan pengawet juga ada kadaluarsanya. Nah, ini juga harus lebih teliti begitu ya. Termasuk juga bahan pengawet ini dijual secara bebas juga begitu ya Pak Sugeng, atau emang ada aturan juga terkait dengan penjualan penyebaran dari bahan pengawet yang bisa dengan mudah nih dicari oleh para pelaku usaha? Iya. Pengawet itu memang dijual ini ya, Star Lover di toko-toko roti juga banyak, di toko-toko juga banyak nih. Tapi yang penting itu adalah masyarakat gitu ya, bagaimana menjadi konsumen yang cerdas. Itu yang paling penting sebenarnya kaitannya dengan membeli bahan pengawet tadi, dan juga mengenali gitu pengawet yang diperbolehkan atau yang dilarang digunakan di dalam produk pangan. Jadi sudah kami sampaikan di awal itu ya, ingat ceklik gitu ya pada saat membeli produk pengawet, sehingga pada saat digunakan, dan juga peruntukannya itu penting gitu ya. Jadi peruntukannya, ambang batasnya itu penting juga kaitannya dengan bagaimana memproduksi produk pangan, sehingga produk pangan yang digunakan, yang diproduksi atau yang akan dikonsumsi itu aman untuk masyarakat. Oke, jadi tanggung jawab besar ya. Satu lagi, ketika kita membeli satu produk bahan tambahan pangan termasuk pengawet ini, kita harus yakin bahwa itu ada labelnya. Karena kebanyakan ada beberapa toko-toko roti itu yang mereka melakukan repacking sendiri. Betul. Ya, plastik kecil-kecil ya Bu ya. Plastik kecil-kecil dan itu tidak ada labelnya. Betul. Kan kalau seperti ini tidak ada labelnya, apakah bisa menjamin bahwa itu memang misalnya beansuat semua? Bisa jadi itu mungkin dicampur dengan bubuk yang lain, kan kita tidak tahu. Dan ketika ada satu kasus, maka yang bertanggung jawab adalah si pelaku usahanya ini. Kenapa kok dia memilih bahan tambahan pangan yang tidak ada labelnya? Jadi selalu kita tekankan ketika membeli satu produk itu harus labelnya utuh, labelnya terbaca, ada izin edarnya, ada komposisinya, ada produsennya, sehingga kita yakin bahwa produk tersebut memang benar-benar bahan tambahan pangan yang kita inginkan. Jangan sampai kita membeli repacking itu ya, tetapi ternyata itu sudah dicampur. Bisa jadi dicampur dengan pewarna berbahaya, kan kita nggak tahu. Bisa jadi pengawetnya dicampur dengan formalin juga bisa jadi seperti itu. Apalagi harganya lebih murah jauh gitu ya Bu ya. Betul. Harus curigai juga. Atau mungkin itu cuman serbuk aja, kan bisa jadi juga kalau itu bentuknya serbuk, hanya serbuk dari tepung, kan kita tidak tahu, sehingga kita menambahkan pengawet inginnya umurnya lebih panjang, tetapi ternyata malah jadi rusak. Nah itu hati-hati untuk membeli bahan tambahan pangan ini. Oke, jadi tanggung jawab besar juga ketika kita membuat produk yang akan dipasarkan. Tentu saja sebagai pelaku usaha punya integritas juga ya Bu ya untuk memberikan makanan yang ini aman nih untuk dikonsumsi. Pertanyaan terakhir ya Pak Sugeng dan juga Bu Et, ini dari Pak Gugi nih. Selain hari besar, ada nggak sih sidak Bu yang rutin dilakukan mungkin ke pasar tradisional untuk ada pengawasan terkait dengan bahan makanan apalagi olahan nih Bu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau hari besar itu kita istilahnya intensifikasi. Jadi kita secara intensif menambah frekuensi kita untuk berkunjung ke sarana-sarana distribusi. Tetapi kalau hari-hari biasa kita juga tetap melakukan pengawasan tersebut. Bisa ke distributor, bisa ke hipermarket, ke supermarket, ke minimarket, ke toko kelontong juga, termasuk juga ke pasar-pasar. Jadi itu memang pekerjaan kami secara rutin. Kami di Balai Besar POM Jogja ada yang namanya substansi pemeriksaan. Jadi itu setiap hari tugasnya keliling. Jadi teman-teman yang ada di substansi tersebut memang tugasnya setiap hari keliling. Jadi sudah ada divisi sendiri ya Bu ya? Betul. Yang bertugas untuk berkeliling ya, nih mengawasi. Kalau saya gitu ya? Tugasnya tiap hari ngobrol. Ngobrol sama saya nih salah satunya hari ini gitu, salah satunya di Star FM. Tapi ini. Kan nggak cuma ngobrol ringan-ringan ya Bu. Ini ya, ngobrol betul, penting ini. Ngobrol edukasi. Edukasi nih untuk Star Lovers gitu ya. Oke. Terakhir untuk penutup obrolan kita ini, Bu Eti dan juga Pak Sugeng mungkin boleh sampaikan juga himbauan juga untuk Star Lovers gitu ya, atau mungkin menyampaikan pesan-pesan juga supaya kita lebih berhati-hati gitu ya untuk memilih produk misalnya gitu. Monggo Pak Sugeng. Baik. Star Lovers yang berbagi ya, kaitannya dengan bahan pengawet ya. Bahan pengawet itu memang banyak ragamnya tadi disampaikan. Jadi para pelaku usaha atau ibu-ibu rumah tangga Star Lovers
dalam memilih produk pengawet perlu berhati-hati. Jadi perlu membaca komposisinya, peruntukannya juga dibaca, dan juga ambang batas kaitannya dengan penggunaan bahan pengawet itu perlu dibaca. Jangan sampai salah memilih bahan pengawet yang bukan peruntukannya, bukan hasil tujuan yang diharapkan yang baik, tapi malah nanti dampak buruk yang didapatkan, atau produk pangannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya menjadi awet jadi tidak awet, semacam itu. Lalu yang kedua, kaitannya tadi disampaikan juga oleh Star Lover, kaitannya dengan ternyata banyak informasi-informasi yang beredar di masyarakat ya, kaitannya dengan produk pangan, baik itu kaitannya dengan pengawet atau kaitannya dengan pangan tercemar atau kadaluarsa, atau ada pangan juga tanpa izin edar. Jadi Star Lover dapat menyampaikan kepada kami, baik itu secara langsung datang ke Balai Besar POM di Yogyakarta maupun melalui telepon atau melalui WhatsApp seperti apa yang disampaikan oleh Bu Eti tadi. Jadi pengaduan-pengaduan informasi dari Bapak Ibu kaitannya dengan produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu ya. Tentunya kami akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan kalau memang itu kaitannya dengan produk-produk yang kaitannya dengan keamanan dan itu beredar luas di masyarakat. Nah, tentunya apa yang disampaikan Bapak Ibu merupakan informasi yang atau masukan bagi kami yang sangat berharga untuk memajukan organisasi kami juga, dan juga untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan edukasi maupun kaitannya dengan bagaimana kita menjalankan tugas dan fungsi kami secara baik. Nah, tentunya masukan masyarakat sangat penting untuk itu. Lalu yang selanjutnya kaitannya dengan informasi tadi, kaitannya dengan pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada kami itu kan. Nah, itu kami harapkan juga masyarakat menjadi masyarakat atau konsumen yang cerdas tadi gitu ya. Jadi tapi di informasi kami yang terakhir agar konsumen menjadi masyarakat atau konsumen yang cerdas dengan menerapkan checklist tadi. Jadi sebelum membeli atau mengkonsumsi produk itu konsumen atau Star Lover itu perlu membaca tadi yang pesan kami yang terakhir, checklist, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Gitu. Siap gitu ya. Jadi silakan juga kalau misalnya tadi ingin mencatat mungkin ya nomor WA-nya di 08112543 633 begitu ya. Yang ingin mungkin melakukan pengaduan boleh, atau juga ingin bertanya gitu ya. Nanti juga akan dijawab. Ini 24 jam boten ya? Enggak ya? Nanti enggak tidur ya. Kami juga manusia yang butuh istirahat. Bukan robot gitu ya, di bukan jam robot, kerja ya. Bukan AI kami. Bukan AI gitu ya. AI gitu ya. Oke, jadi silakan sampaikan WA-nya di jam kerja begitu ya, Star Lovers ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eti dan juga Pak Sugeng sudah memberikan informasi. Ini menjadi catatan juga bagi kita gitu ya, bagi Star Lovers juga untuk lebih waspada, berhati-hati terkait dengan bahan pengawet makanan. Saya Widya Pradipta pamit, tetap semangat, salam sehat, sampai jumpa.